mohon maaf terjadi error sehingga mati sendiri. Dilanjut sampai menyelesaikan pertemuan ini. Tentang berbicara tentang air yang kena telan pada saat berkumur, itu ada beberapa hal yang perlu dipahami, juga disampaikan oleh ulama. Jadi pertama harus kita pahami yustahabul madmadatu wal istinsyaku lis-shaim fil wudu'i wal ghusli ma fi ma'nahuma mimma yundaw fihi al-madmadu wal istinsyaku tuqrabu lahul mubalaghah. Jadi jelas pada saat puasa juga kita disunnahkan berkumur, akan tapi tidak melebihi sewajarnya. Jangan masuk pada tingkatan sangat berkumurnya itu atau lebih. Fa idza tamadmada istansyak wa sabaqa ma'ul madmadah wal istinsak ila jubi fa innahu imma an yakuna qad balagha fil madmadah wal istinsak am lam yubaligh. Itu jelas, itu poin pertama yang harus kita pahami, bahwa kita meskipun puasa itu tetap disunnahkan berkumur dan berkumur ya dari air atau menghirup air gitu, melalui hidung tetap disunahkan sekalipun kita melakukan puasa. Kan tapi kalau dilakukan dengan cara sangat berkumurnya itu dimakruhkan, tidak boleh. Lalu apabila kita melakukan berkumur pada saat puasa dan kemudian ada air yang kena telan, entah melalui hidung kita atau melalui mulut kita, perlu dilihat. Kalau dia berkumur itu atau menghirup melalui hidung dengan cara lebih atau sangat, jadi bukan dari ala kadarnya saja, dilakukan dalam mungkin misalnya, atau tidak dilakukan demikian, hanya ala kadarnya atau sewajarnya saja, maka efeknya akan berbeda. Fa in lam yubaligh wa sabaqa al-ma'u ila jumbi fa innahu la yuftir. Kalau dilakukan sewajarnya saja ketika kita berkumur atau menghirup air pada saat kita wudu, ya, bukan di luar wudu, dilakukan sewajarnya dan ada air yang masuk ke dalam diri kita, itu tidak berpengaruh terhadap puasa. Fa innahu la yuftir wa in kana qad balagha fihi ma fa innahu yuftir. Kalau dilakukan dengan cara di luar wajar atau dilakukan sangat dengan cara sangat atau sangat dengan menghirupnya itu melebihi dari sewajarnya hingga ke dalam gitu maksudnya. Lalu ada air yang tertelan. Idza kana dzakiran lis-shaum 'aliman bil karahah, dia tahu bahwa dirinya sedang berpuasa, juga tahu hukumnya itu makruh, mubalaghah itu lakukan di luar kadarnya, di luar sewajarnya, maka itu dapat membatalkan puasa. Sekali lagi, pertama, berkumur dan menghirup air pada saat berwudu di bulan puasa juga tetap disunnahkan. Akan tetapi jangan sampai lebih dari sewajarnya. Timbullah permasalahan, kalau pada saat berkumur itu ternyata ada air yang tertelan, dilihat dulu. Kalau lebih dari sewajarnya, kemudian ada air yang tertelan, dia puasa itu membatalkan puasanya. Pekerjaan itu berkumur itu membatalkan puasanya. Kalau dilakukan sewajarnya, tidak dapat membatalkan puasa. Wa dzalika lima rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa ghairuhum an Laqit bin Sadrah qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Jadi ada salah satu sahabat
yang bertanya pada Rasulullah SAW, itu namanya Luqaid atau Laqid bin Sadrah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Jadi saya minta penjelasan tentang wudu, wahai Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa balagh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, kata Rasulullah, wudulah dengan cara sempurna, lakukan takhlil pada jari-jari kita. Jadi tidak cukup disiramkan gitu. Dekatkan jari-jari kita, terus dibuat begini jari-jari kita, itu khallil itu namanya. Wabaligh fil istinsyaq, dan juga berkumur, kata Nabi pada saat menjelaskan kepada Laqid bin Sadrah itu, usahakan tidak hanya sewajarnya. Jadi berkumurlah sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dengan sangat begitu, atau menghirup air dengan sangat begitu, kata Rasulullah. Illa an takuna sha'iman, kecuali Anda sedang berpuasa. Kalau berpuasa jangan lakukan hal itu. Dalam arti jangan lakukan pekerjaan berkumur atau menghirup air itu melebihi dari sewajarnya. Tidak hanya sekedar berkumur, tapi lebih dari itu. Kalau puasa jangan. Itu kata Rasulullah SAW. Falau lam yakun wusulul ma'i fil mubalaghah yubtilus shawma lam yakulin nahyi 'anil mubalaghah ma'nan. Jadi hadis ini mencegah orang yang berpuasa melakukan mubalaghah, melakukan berkumur atau menghirup air melalui hidung melebihi dari sewajarnya, sesempurna mungkin. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW pada dalam hadis itu kalau kita sedang berpuasa, sehingga tindakan itu makruh. Dan kalau larangan seperti ini yang berupa hasil hukumnya adalah makruh, kalau larangan seperti ini tidak ada efeknya bagi puasa, berarti larangan ini tidak berfaedah, larangan ini tidak bermakna. Larangan Rasulullah SAW itu maksudnya. Kenapa kok orang yang berkumur melebihi dari wajarnya atau sesempurna mungkin itu kemudian masuk air ke dalamnya, menelan air ke dalamnya, tidak membatalkan puasa? Berarti buat apa larangan Rasulullah SAW? Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, kata Rasulullah. Lakukan kumur itu, berkumur-kumur itu sesempurna mungkin, sedalam mungkin, sangat mungkin, kata Rasulullah, kecuali berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa jangan, kata Rasulullah. Larangan semacam ini kalau tidak ada efek terhadap puasa tidak berfaedah. Walianna al-mubalaghah manhiyun 'anha fi shaum bi sharih hadits sadrah wa ma tawallada min sababi manhiyin anhu fa huwa kal mubasharah faman balagha fil madmadah aw al-istinshaq al-mubalaghah المنهي عنك وسبق الماء إلى الحلق فإنه يكون كالمباشرة لشرب الماء لأن هذا السبب ناتج عن هذه المبالغة المنهي عنها. Ya, karena jelas kenapa kok diharamkan sekalipun, kenapa kok dapat membatalkan puasa, kan ya jelas karena sama Rasulullah SAW dilarang mubalaghah pada saat berkumur ketika kita melaksanakan wudu, dilarang mubalaghah. Kemudian ketika kita melakukan mubalaghah dan kemudian ada air yang tertelan ke dalam diri kita, diri kita, itu adalah efek dari mubalaghah. Itu disamakan dengan minum kita, disamakan dengan mubasyarah. Jadi minum saja langsung, karena ada usaha mubalaghah di situ. Ada usaha mubalaghah. Jadi mubalaghah itu diibaratkan perbuatan yang disengaja. Berbeda dengan yang tidak mubalaghah, berbeda dengan kumur-kumur atau menghirup air melalui hidung dilakukan dengan cara sewajarnya, itu berbeda, tidak dapat membatalkan puasa.
Wa hadha madhhabu jumhuri ashabina asy-syafi'iyyin. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والمزني من أصحاب الشافعي لأن صومه يبطل مطلقا بالغ أو لم يبالغ قال الماوردي وقول أكثر الفقهاء. Berbeda dengan pendapat lain yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah, Malik dan Imam Muzni dari kalangan Syafi'i. Imam Muzni dari kalangan yang Syafi'i, penerus Imam Syafi'i, ini tidak membedakan antara yang mubalaghah atau tidak. Jadi air yang tertelan pada saat berkumur-kumur atau menghirup air di saat wudu itu tidak ada perbedaannya antara mubalaghah atau tidaknya, tetap membatalkan puasa, kata Abu Hanifah, Malik, Muzni dari kalangan Syafi'i. Qal Mawardi wa huwa qaul aktsaril fuqaha, dan Mawardi mengatakan ini pendapat mayoritas banyak ulama. Berarti kalau mengacu pada pendapat ini kita tidak diperbolehkan berkumur. Makruh berkumur, melakukan berkumur. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak jadi masalah berkumur-kumur di bulan Ramadan. Wa hadza Hasan al-Basri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila annahu yabtul siyamuhu mutlaqan bala aw lam yubaligh, sama. Ini juga satu pendapat. Wa hakal Imam Abu Hasan al-Mawardi an Ibnu Abbas wa Sya'bi wa An-Nakhai wa Ibnu Abi Layla annahu in tawadda'a li nafilah batala shamuhu, in tawadda'a li fardhin fala, li'annahu muttarrun ilayhi fil fardhi muhtarun ghairu muttarrin. Jadi Imam Abu Hasan al-Mawardi menceritakan dari Ibnu Abbas, Sya'bi, An-Nakhai dan Abu Layla ini membedakan. Kalau wuduknya yang dilakukan itu untuk melakukan kesunahan, membatalkan puasa ketika ada air yang tertelan pada saat berkumur-kumur. Tapi kalau wuduknya untuk melakukan suatu hal kewajiban kayak sholat, itu tidak membatalkan, katanya. Waqad dha'afa al-Mawardi hadzal wajh, akan tapi akhirnya Imam Mawardi melemahkan pendapat ini. Bi'an al-madmadah wal istinsyaq sunnatani fa huwa ghairu muttarrin lahuma fil fardhi wan nafli bal huwa mandubun lahuma fihima. Ya, kenapa? Karena istinsyak dan madmadah itu berkumur atau menghirup air melalui hidung itu bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan sesuatu yang harus dilakukan, akan tapi hanya sekedar sunnat. Jadi seseorang tidak harus melakukannya. Wa bina'an ala qawli jumhuri ashabina asy-Syafi'i min adamil fitri fi halati adamil mubalaghah li'annahu fi'lu ma nudiba ilaihi fayu'dhar fi ma yatawallad anhu. Jadi mayoritas Syafi'i, kita di awal disampaikan bahwa perbuatan yang semacam ini berkumur itu disunnahkan, tetap kalau ada air yang tertelan itu tidak membatalkan puasa ketika dilakukan kumurnya dilakukan sewajarnya saja. Kenapa? Karena jelas berkumur itu bagian dari kesunahan yang dilakukan, jadi sehingga harus dianjurkan bagi kita untuk dilakukan. Kalau ternyata ada air di situ, berarti itu adalah yang ada air yang tertelan, itu adalah efeknya, ya tidak dapat membatalkan puasa. Binaan hadza qalu idza kana famu shaimi najisan imma bi khurujid dam min lidzatihi aw bi ghairi dzalika wa arada wasalahu fa sabaqa al-ma'u ila jami'i hukmuhu bal madad fa yuftir halat al-mubalaghah li'annahu manhiyun anha wa la yuftir fi halati adami al-mubalaghah li'annahu fi'lu ma yajib 'alaihi fi'luhu fa yu'dhar fi ma yatawallad minhu. Ya, contohnya juga ini hal yang sunnah dilakukan tadi. Contohnya ketika mulut kita berdarah karena gusinya mungkin membengkak atau yang lainnya, kemudian kita ingin membersihkan dan berkumur-kumur, dilakukan dengan sewajarnya saja berkumur-kumurnya dengan penuh hati-hati gitu. Jadi tidak mubalaghah, itu hati-hati. Dan ada air yang masuk, itu tidak membatalkan puasa. Karena membersihkan mulut dari najis yang berupa darah itu adalah suatu hal yang diwajibkan. Yang tadi adalah sesuatu yang disunnahkan gitu. Jadi sebenarnya lebih utama. Wa hadza kulluhu idza sabaqa al-ma'u bi sababil madad al-wudu aw amrin mandubin aw wajibin. Jadi semua itu, pembahasan itu semua itu terkait dengan berkumur-kumur yang disunnahkan atau diwajibkan, kayak membersihkan mulut kita dari sesuatu yang najis umpamanya.
Amma idza sabaqal ma'u min ghuslin min ghuslin tabarrada aw ghusli tabarrudin aw madmadatin ghairi mandubatin kal madmadah li tandhifil fam mathalan fa innahu yuftir bala wa lam yuwalid. Kalau kita melakukan berkumur itu bukan untuk bukan dalam wudu atau untuk membersihkan yang wajib dibersihkan kayak ada najisnya di mulut begitu. Jadi untuk hanya ingin sekedar mendinginkan mulut semuanya, atau hanya ingin membersihkan mulut begitu. Membersihkan di sini nggak ada najisnya, hanya dibersihkan, sikat gigi lah seumpamanya begitu pada saat itu. Dan kemudian ada yang tertelan ke dalam, itu membatalkan puasa tanpa harus melihat apakah dia hati-hati atau tidak. Kalau tidak dalam wudu. Walau kana al-ma'u fi famin mutawaddi' as-sha'im bil madad fa hasal lahu su'alun aw tasala anzal al-ma'u fi dhalika ila jawfi fa innahu la yaftir lannahu la amala lahu wa innama fihi. Ya seumpamanya pada saat berwudu dia melakukan kumur atau hal lainnya sehingga air ada di dalam. Saat berkumur ternyata dia bersin atau batuk, masuklah air ke dalam. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa karena tidak puasa juga kita. Itu bukan tindakan yang dibuat-buat oleh kita. Wa yastawi fi kulli hadha alladhi dzakarnahu siyamul fardhi wa siyamun nafilah. Dalam hal ini baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Qala Imam Abu Sa'id المتولي من أصحاب الشافعيين وإذا تمضمض صائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرفة ونحوها. Jadi kalau kalau berkumur itu wajib katanya mengeluarkan air, itu ya jelas. ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف. Dan tidak harus setelah madmadah itu tidak harus ngambil handuk atau tisu membersihkan mulut kita dari air, enggak harus. Qala li'anna fi dzalika masyaqqah, karena itu tidak bisa kita usahakan tindakan yang menyulitkan. Ini orang berkumur kemudian ngambil tisu dimasukkan ke dalam gitu, enggak. Bukan perbuatan yang mudah. Wa li'annahu la yabqa fil fan ba'da al-maj'i illa al-rutubah la tanfasil 'an al-mawdi' idza law fasalat kharajat fil maj'i. Jadi karena ketika sudah dikeluarkan, disemburkan begitu, insya Allah semuanya keluar kecuali hal-hal yang tidak bisa berpisah dengan sesuatu yang membasahi mulut kita, tidak bisa itu. Jadi nggak usah dikasih handuk atau nggak usah dikasih tisu untuk membersihkan sisa-sisa air, nggak usah, nggak penting gitu. وهذا الذي ذكرناه كله إذا سبق ماء المضمضة إلى الجوف. أما إذا تمضمض ولم يحدث له شيء فلا شيء عليه بالإجماع سواء كان في ذلك في الطهارة أو في غيرها كالتبرد والتنظيف. Ya ini kalau ada air masuk. Kalau berkumur, sikat dan yang lainnya nggak ada air masuk, ya nggak mempengaruhi terhadap puasa, karena permasalahannya di sini ada air yang masuk, ada air yang tertelan, itu permasalahannya. Selama tidak demikian, ya tidak ada bedanya antara yang berkumur membersihkan, bersikat yang lainnya, selama tidak ada air masuk, ya tidak mempengaruhi terhadap puasa. وذلك لما رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال, jadi ada apa namanya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Rasulullah, saya kaget, saya khawatir. Kenapa? Karena saya mencium istri saya pada saat berpuasa. Jadi dia bilang ke Rasulullah itu. Jadi seakan-akan dia susah, merasa bagaimana begitu, tidak tenang begitu. Karena dia mengatakan, "Sana'tul yawm amran aziman." Saya melakukan hal yang hal keburukan yang sangat luar biasa pada saat ini, padahal saya puasa. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, qabbaltu
wa ana shaim, saya mencium istri saya sedangkan saya puasa, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, bagaimana jawaban Rasulullah? Ara'aita law matta minal ma'i wa anta sha'im. Bagaimana ya? Begini kata Rasulullah. Ini jawaban Rasulullah, Masya Allah ya. Jawaban Rasulullah, wahai Umar, begini, andaikan kamu berkumur di bulan puasa itu, berkumur di bulan puasa, bagaimana pendapat Anda? Umar mengatakan, qultu la ba'as ya Rasulullah, ya tidak apa-apa wahai Rasulullah, itu kata Sayyidina Umar. Qala famah, ya itulah jawabannya, gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diibaratkan dengan orang yang berkumur. Jadi orang berkumur itu tidak membatalkan puasa, itu intinya. Dan kalau ada air yang tertelan, dilihat. Kalau dia tidak hati-hati sehingga berkumurnya dengan sesempurna mungkin masuk air tertelan ke dalamnya, itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar berkumur penuh hati-hati, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga sikat gigi juga tidak membatalkan puasa asalkan dilakukan dengan penuh hati-hati. Karena permasalahan membatalkan puasa di sini ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Pada saat kita berkumur, membersihkan mulut atau sikat gigi, itu permasalahannya. Ya selama tidak ada itu, tidak ada air yang masuk ke dalam diri kita, ya jelas tidak jadi masalah dan tidak mengaruhi terhadap puasa. Wa hadza yadullu ala anna al-madhah idza lam yusahibha nuzul ma'i ila al-jawf la tadur. Ini menunjukkan bahwa inilah yang sudah saya sampaikan dari hadis itu. Ya. Mungkin sudah saatnya diakhiri. Alhasil dari kajian kita pada kesempatan ini di sore hari Senin 20 April 2020 bahwa seseorang yang melakukan hal-hal yang dilarang atau dapat membatalkan puasa pada saat dia melangsungkan puasa dan dilakukannya dengan cara dipaksa dengan beberapa gambaran atau dilakukan dengan cara tidak sengaja, dilakukan dengan cara bahwa dirinya tidak ingin melakukan itu, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya, tidak membatalkan puasanya. Baik itu yang berupa mulja, orang yang dipaksa dan tidak dapat menolak paksaan itu, seperti contohnya tadi bisa saya sampaikan, seperti orang diikat, perempuan diikat dan kemudian dijima, atau orang diikat kemudian kasih makanan ke mulutnya, itu kan juga dipaksa. Cuma saja paksaan seperti ini paksaan yang tidak bisa dihindari. Paksaan yang kedua adalah paksaan yang bisa dihindari, semacam bagaimana dia disuruh makan saja, silakan makan, kalau tidak makan maka saya akan mukul kamu, hanya bilang begitu. Ini paksaan yang kedua, gambaran paksaan yang kedua. Hal semacam ini bisa kita tolak, bisa kita hindari dengan cara apa? Dengan cara ya kita menerima apa yang menjadi efek dari paksaan itu, ya menerima pukulannya. Kita tidak makan, bisa kita hindari, bisa kita tolak. Tapi semuanya menurut mazhab kita Syafi'iyah dan juga kebanyakan ulama, bentuk kedua gambaran paksaan ini tidak membatalkan puasa. Jelas, karena ada hadis yang sudah disampaikan tadi, rufi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Perbuatan jelek kita, perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang dilarang dilakukan oleh hambanya dengan cara tidak sengaja, dengan cara lupa, dengan cara dipaksa, itu tidak tercatat, dalam artian tidak berdosa. Dimasukkan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan
Sesuatu yang masuk juga bukan kuasa kita. Seperti contohnya kita berjalan-jalan di pasar atau di mana saja, ada debu masuk ke dalam kita, ada lalat masuk atau ada halnya masuk ke dalam diri kita tanpa faktor kesengajaan, tanpa ada faktor kuasa kita untuk menolaknya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan madmadah, berkumur yang disunnahkan bagi kita sekalipun kita sedang berpuasa. Ketika ada air masuk ke dalam diri kita dan cara berkumurnya kita penuh hati-hati, tidak dilakukan sesempurna mungkin, maka juga tidak membatalkan. Berbeda dengan kita berkumur pada saat wudhu, kita berkumur kemudian ada air masuk dan cara kumurnya dilakukan dengan sesempurna mungkin, kurang hati-hati, maka itu dapat membatalkan puasa. Poin terakhir adalah permasalahan batal atau tidaknya ini ketika ada air masuk. Kalau tidak ada air masuk ya tidak jadi masalah. Entah itu berkumur untuk wudu, berkumur untuk membersihkan mulut, atau bersikat tidak ada air masuk, ya tidak mempengaruhi terhadap puasa. Tidak jadi masalah. Andaikan kita sumpahnya mau bersikat di siang hari, bersikat di pagi hari karena malamnya tidak sempat demi menjaga kita karena kita sering berkumpul dengan orang seumpamanya, dan tidak ada air masuk, ya tidak jadi masalah. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang sesuatu yang masuk. Begitulah kiranya kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan mulai dari awal. Semoga bermanfaat khususnya pada saya sendiri dan juga keluarga saya, anak-anak saya, family saya, dan juga bermanfaat barakah bagi Anda sekalian yang menyimak siaran langsung ini, yang menonton siaran langsung, mendengarkan siaran langsung ini baik secara live atau tidak. Semoga bermanfaat bagi mereka, semoga bermanfaat bagi keluarga mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keturunan-keturunan mereka, dan sesepuh-sesepuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah besok kita ketemu lagi dengan izin Allah.